Sekarang siapkan terlebih dahulu. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Dan lurus kanan. Tegak, gerak. Mulai dari Fania. Tegap, gerak, berda. Sekarang kita akan belajar PAI lagi ya nak ya. Nah, sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, silakan buka dulu semua buku PAI-nya. Cobakan buku PAI-nya, silakan buka. Nah, buka buku PAI-nya nak. Keluarkan. Sudah? Buka anak. Nah, sebelum kita lanjut materi hari ini, Ibu ingin bertanya, apa materi kita minggu lalu? Ruksa dalam apa? Ruksa dalam ibadah puasa. Nah, siapa masih ingat apa keringanan dalam ibadah puasa? Siapa masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa keringanan diberikan Allah untuk orang yang sedang berpuasa? Siapa masih ingat? Bagi orang sakit, apa keringanannya diberikan Allah bagi orang berpuasa? Puasa. Apa dia? Mana? Main kodok atau main ganti di hari lain. Nah, bagi orang yang tua renta yang tidak sanggup lagi berpuasa, apa keringanannya diberikan oleh Allah? Membayar? Membayar fidyah. Sekarang kita akan masuk lagi materi
akan lihatkan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Siapa yang bisa membacakan? Apa yang pertama tujuan pembelajaran kita? Siapa yang bisa silakan isi tangannya, bacakan nah itu yang tujuan pembelajaran yang poin A. Siapa yang bisa bacakan yang nomor 1? Bisa ini? Nah, baca apa? Peserta ini mampu menjelaskan ruksha dalam zakat. Yang kedua siapa yang bisa membacakan? Silakan ini. Zaki Al-Ansari 94 dapat datang ujian kantor sekarang. Kasih ketentuan ruksha dalam zakat. Yang ketiga siapa yang bisa membacakan? Silakan Fania. Nah, terima kasih anak-anak ibu sudah membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai ruksha dalam ibadah zakat. Nah, ada 3 tujuan yang harus kamu capai. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ruksha dalam ibadah zakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan ruksha dalam zakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat tabel ketentuan ruksha dalam zakat dengan benar. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran yaitu mengenai ruksha dalam zakat. Silakan anak-anak ibu nanti perhatikan video ini, kemudian nanti kamu pahami. Kalau perlu catat nak. Ya, poin-poin penting dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga yang sakit diberi kesembuhan, yang hadir hari ini bisa bersemangat, ya. Baiklah anak-anak ibu, materi kita hari ini adalah mengenai ruksha dalam zakat. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai ruksha dalam salat dan ruksha dalam makanya kembali kalau materi sekarang kita ingat dulu ya secara umum apa itu ruksha. Secara umum ruksha dalam Islam merujuk pada kelonggaran atau dispensasi yang diberikan untuk menjalankan kewajiban puasa dalam kondisi tertentu. Kelonggaran ini diberikan karena adanya alasan tertentu, terutama apabila terdapat kondisi tertentu yang membuat pelaksanaan zakat menjadi sulit dan tidak memudahkan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk lagi kepada ketentuan ruksha dalam zakat. Ada beberapa ketentuan ruksha dalam zakat. Yang pertama adalah kelonggaran dalam waktu pembayaran zakat. Ini rukshanya adalah penundaan pembayaran. Contohnya, jika seseorang sedang dalam kondisi darurat seperti sakit parah atau musafir, dia dapat diberikan kelonggaran waktu untuk membayar zakat setelah kondisi mereka membaik atau setelah mereka kembali dalam keadaan.
ambil. Apa salah satu kategori ruksha dalam zakat? Apa keringanan diberikan oleh Allah? Apa tadi dari tayangan video tadi? Oh, fakir miskin tidak wajib membayar zakat. Tidak wajib membayar zakat bagi fakir miskin yang tidak mampu, yang tidak pandai fakir. Yang lain bagaimana? Boleh tadi zakat itu diganti, kalau zakat fitrah kan dengan apa kita bayar? Beras, boleh diganti nak? Boleh. Apa gantinya? Dengan uang. Nah, mengganti beras tadi dengan uang itu adalah salah satu keringanan dalam membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua tadi, jika waktunya sudah masuk, namun kita belum bisa membayar zakat fitrah, ada tadi keringanannya? Ada atau tidak? Ada. Apa? Atau tadi belum cukup haul atau belum cukup jumlah yang harus dizakatkan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, baiklah anak ibu, untuk lebih pahamnya, ibu akan bagi kamu menjadi beberapa kelompok. Nah, caranya seperti ini. Di meja ibu ini ada 4 macam gambar. Berarti kamu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, di sini ada gambar beras atau padi. Berarti ini berhubungan dengan zakat fitrah. Nanti tugasnya ada di lembar belakangnya. Kemudian yang kedua nanti ada gambar orang sakit. Apa keringanan zakat bagi orang yang sakit? Kemudian apa keringanan zakat yang belum memenuhi haulnya atau belum tercapai nisabnya? Di sini ada timbangan. Kemudian di sini ada gambar jam. Bagaimana keringanan dalam ruksha bagi yang belum mencapai batas waktunya? Nah, silakan anak-anak ibu ambil pilih gambar mana yang kamu mau. Nah, silakan ke depan, mulai dari ini. Silakan pilih gambar mana yang mau. Nah, silakan. Jadi, nah silakan balik sini, pilih gambar mana yang mau. Satu saja. Nah, mana? Silakan maju. Nah, satu saja ya. Sudah tidur, Bu. Nah, silakan. Kelompok barisan ketiga, silakan ambil nak. Ambil nak. Mana tugasnya? Mana gambar yang kamu sukai? Ada satu saja. Barisan keempat, kelima, silakan ambil nak. Nah, baiklah, anak-anak ibu yang mendapat gambar beras, nanti silakan duduk di kelompok sini sesama gambar beras tadi. Kemudian yang mendapat gambar jam, silakan duduk di sini. Yang mendapat gambar timbangan di sebelah sana. Yang mendapat gambar orang sakit di sini nak, di kelompok 4. Nah, sekarang silakan duduk ke kelompok. Kita dulu sebelum kita bekerja. Di masing-masing kelompok itu ada salah satu nanti yang bertulisan itu di bagian belakangnya. Coba lihat dulu kata siapa yang ada tugasnya. Ada? Di sana ada? Ada. Nah, tugas kamu adalah mendiskusikan soal yang ada di bagian belakang gambar yang kamu punya. Satu per kelompok. Nah, tolong bekerja sama nak. Tidak ada yang tidak ikut berdiskusi. Karena nilai diskusi kamu itu akan ibu ambil. Nah, silakan bekerja sama. Nanti yang kelompok 1 itu bahannya adalah zakat fitrah. Apa keringanan dalam zakat fitrah? Kelompok 2 mana tadi yang gambar? Gambar jam tadi mana? Nah, kelompok 2 itu adalah mengenai ruksha dalam waktu pembayaran zakat. Apa keringanan dalam waktu pembayaran zakat? Kemudian nanti kelompok 3 di sana ada gambar timbangan. Apa rukshanya bagi harta yang belum mencapai haulnya? Kemudian kelompok 4 ruksha bagi orang sakit dalam membayar zakat. Paham anak-anak ibu? Paham. Sekarang ibu kasih kamu waktu, silakan diskusikan. Nanti akan dipresentasikan ke depan hasil diskusi kelompok kamu. Nah, keluarkan kertas, silakan tulis hasil diskusi
Nah, ini adalah isi dari gambar yang kamu pilih. Ini ada soalnya kan. Nah, silakan jawab. Ambil tugas kelompoknya dalam satu saja. Nah. Nah, ini adalah gambar timbangan. Nah, ini adalah mengenai rukyah dalam zakat yang belum mencapai nisabnya. Nah, soal pertama jelaskan alasan rukyah zakat bagi yang belum mencapai nisabnya. Kemudian kedua, bagaimana ketentuan rukyah dalam zakat tersebut. Nah, silakan kamu lihat di buku kamu, nah, diskusikan, kemudian nanti akan dipresentasikan. Nah, ini kelompok 2 adalah gambarnya jam di sini ya. Soalnya adalah mengenai rukyah zakat yang belum mencapai haulnya. Nah, silakan diskusikan. Nah, lihat di bab 9. Nah, ini mana soalnya? Gambar orang sakit. Jelaskan ketentuan rukyah bagi orang yang sakit. Bagaimana penyerapannya? Nah, nah, silakan lihat bukunya. Ya itu ada itu keluarga wajo. Bisa dipakai sih itu kan lain. Jadi saya udah lebih lah soal saya. Ada yang tidak mengerti? Kalau ada masalah silakan bertanya. Nah, ibu akan ambil keaktifan kalian dalam diskusi. Nah, ini nilainya akan ibu ambil. Jadi tidak ada yang tidak bekerja. Nah, sudah itu dalam zakat itu. Nah, berapa ketentuannya? 3. Silakan tulis poin 1, poin 2, poin 3. Puasa dalam zakat. Seseorang sakit, uangnya banyak digunakan untuk biaya obat misalnya. Itu adalah keringanan bagi orang sakit. Kemudian untuk zakat. Rukyah dalam zakat bagi orang sakit. Teruslah pertama tadi. Kedua, dalam puasa dalam zakat. Seseorang sakit, uangnya banyak digunakan untuk biaya obat misalnya. Itu adalah keringanan bagi orang sakit. Karena sudah selesai semuanya, kita akan tampilkan diskusi kelompok. Nah,
Nah, nanti Ibu lagi akan bertanya. Silakan kelompok 1, Ibu beri kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggota Abel, Keke, Reni, Rahel, Deni, Dava, Yudi, yaitu tentang rusa dalam zakat fitrah yang dibacakan oleh Keke. Kemudahan pembayaran zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat adalah membersihkan diri dan harta. Ketentuan rukyah dalam pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah beberapa hari sebelum Idul Fitri. Zakat fitrah dibayar dengan uang. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok ini, Nah, bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ingin bertanya? apakah boleh mengganti zakat fitrah dengan uang? Nah, pertanyaannya apakah boleh mengganti zakat fitrah dengan uang? Bagaimana kelompok 1? Silakan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, jawaban dari kelompok 1 untuk memudahkan pembayaran dalam zakat fitrah, maka boleh diganti zakat fitrah dengan uang. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Pas? Pas, silakan tutup kelompok 1. Inilah hasil diskusi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, terima kasih sudah menampilkan presentasi dari kelompoknya masing-masing. Semuanya tampil dengan bagus. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti jika ada yang masih ragu, silakan tanyakan kembali kepada Ibu Nak. Sekarang Ibu akan berikan kamu penguatan mengenai materi kita, yaitu rukyah dalam zakat. Silakan kamu perhatikan poin yang akan Ibu tayangkan ini. Perhatikan, jika perlu nak dicatat karena ini adalah penguatan materi kita dalam zakat. Nah, tolong perhatikan. Di sini ada rukyah dalam zakat, yaitu meningkatkan hebat atau mempermudah jalan dalam membayar zakat. Nah, apa yang maksud dengan rukyah dalam zakat? Keringanan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dalam membayar zakat. Ini adalah kesimpulan materi kita, enak ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Rukyah dalam zakat. Nah, keringanan yang diberikan Allah dalam zakat. Yang pertama tadi dalam zakat fitrah, apa keringanan yang diberikan Allah? Bisa mengganti beras dengan uang. Kemudian apa lagi? Bagi orang sakit, apa rukyahnya? Dalam zakat tadi boleh menunda pembayaran zakat jika uangnya diperlukan untuk biaya berobat. Nah, jika hartanya belum mencapai haul, bagaimana pembayaran zakatnya? Tidak diwajibkan. Bagus, terima kasih yang telah menjawab. Nah, paham anak-anak Ibu sampai di sini? Paham. Jika paham, Ibu akan berikan kamu quizzes untuk melihat sejauh mana kamu paham tentang materi rukyah dalam ibadah zakat. Nah,
silakan ambil ke depan, Abel. Nah, seperti biasa ya, ini adalah QR kita untuk menjawab quizzes. Berikutnya, Amel.